I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu RW dan Ibu-Ibu PKK Kelurahan Kelurahan Maspati RW pinten mriki? RW 3 ingkang kula hormati sedaya kemawon. Kula niki mukadimah dherek ingkang ajeng mawon nggih. Perkenalkan, nama saya Juli Kuswanto. Dalem asli Ringin Agung Magetan selaku Direktur Bank Sampah Sabu Jagat. Di sini saya membantu adik-adik KKN ini untuk sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang ada di wilayah sini. Ibu-ibu, di RW sini sampun wonten bank sampah pun? Sampun. Jenengan masih aktif dalam kegiatan penampungan sampah? Sangat aktif. Sangat aktif. Alhamdulillah. Mungkin menjadikan berkah buat kita semua. Ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya hanya sedikit mengedukasi aja, memberikan arah sedikit, karena saya Bu Soki ini sudah kenal lama di Paguyuban Bank Sampah Kabupaten Magetan. Intinya, monggo kita saling-saling sharing. Bagaimana sampah itu tidak menimbulkan malapetaka, tidak mendatangkan musibah, tidak mendatangkan nyamuk, demam berdarah, tapi bisa mendatangkan sebuah berkah. Bagaimana pengelolaan sampah di sini nanti bisa ditabungkan di bank sampah yang ada di sini. Sampah-sampah kering panjenengan seperti plastik dan sebagainya, ini ada plastik kresek yang warnanya bermacam-macam, yang penting kering, itu bisa ditabungkan di bank sampah, bisa juga dijadikan uang. Kerdus-kerdus snack panjenengan itu juga bisa ditabungkan. Nah, terus ada lagi sandal, sepatu, botol-botol air mineral dari gelas air mineral dan sebagainya, termasuk botol Orson dan sebagainya, itu pun bisa ditabungkan di bank sampah. Tujuannya apa? Kalau jenengan ke depan bisa menabungkan sampahnya di bank sampah, itu akan sedikit sekali sampah yang bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dalam artian, sampah anorganik panjenengan bisa ditabungkan di bank sampah, sampah organik atau B3 bahan beracun berbahayanya bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ya, kenapa kok harus dipilah-pilah? Intinya jenengan wajib memilah dalam artian membedakan ini kertas, ini plastik, ini kaleng dan sebagainya. Tujuannya apa? Kalau jenengan sudah bisa proses pemilahan dari sumbernya, itu harganya juga akan berbeda-beda. Berbeda kalau dicampur jadi satu. Mengertos nggih? Nuwun pangapunten, ini rata-rata kalau kita sampaikan ibu-ibu rumah tangga itu adalah penghasil sampah terbanyak di dalam rumah. Nuwun pangapunten pun sah protes kula lho nggih. Lah mungkin protes kula kok kecegat teng dalan. Kenapa kalau dikatakan ibu-ibu adalah penghasil sampah? Jenengan masak pasti menghasilkan sampah. Sampahnya apa? Sisa-sisa sayurannya, mungkin cangkang telurnya, ada bumbu-bumbu roiko dan sebagainya. Nah, itu menghasilkan sampah. Terus proses cuci-mencuci pun menghasilkan sampah. Ada bungkus sabun, rinso, sokling dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu, plastiknya, rinso, sokling dan sebagainya jangan dibuang, ditabung di bank sampah. Itu laku. Kalau jenengan buang, kasihan nanti selokannya banjir, sungainya banjir meluap, itu akan berdampak pada kita karena kita tidak menyayangi alam. Kalau alam sudah murka, jadi tahu berita di TV-TV itu
murkanya alam kayak gitu. Bagaimana dengan murkanya Allah? Gitu. Ya paham ya, sampah-sampah jenis tadi udah ditabungkan. Nah, ke depan kalau ada mungkin bapak-bapaknya suka minum nutrisari, white coffee dan sebagainya. Niku bungkusnya jangan dibuang, dikumpulkan, ditabungkan di bank sampah. Kalau di ini sudah ada bank sampahnya, kalau belum nanti kerjasama kalian busoki, ya. Dan itu biar ditampung. Itu juga bisa mendatangkan uang. Tuh, ke depan harapan-harapan kita kenapa kita edukasi kayak gini, pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Kenapa kok harus kita sendiri yang harus bisa sadar tulus ikhlasnya dalam hati dalam pengelolaan sampah. Kalau tidak kita mulai dari diri kita, sampai kapan? Ayo kita ajarkan generasi-generasi kita. Kedepannya kalau kita edukasi anak-anak kita rajin memilah sampahnya dari rumah, dibedakan jenis-jenisnya, itu mereka lama-kelamaan akan tumbuh jiwa-jiwa sosialnya. Dia akan mencintai lingkungannya, lingkungan sekitar rumah kita. Biar bersih itu bagaimana? Itu yang perlu kita tanamkan. Jangan kita malah, wah Pak, kula isin, kula ayu-ayu, kula wong sugih kok dadak ngurusi sampah. Itulah mindset-mindset yang negatif itu jangan ditiru. Kita biarkan, ayo kita bangun mindset yang positif. Energi positif kita masukkan dalam diri kita. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan kita tetap bersih. Ibu-ibu nanti ini juga akan kita edukasi bagaimana sampah ini nanti bisa menjadi nilai ekonomi. Bagaimana Pak caranya sampah botol air mineral nanti bisa menjadi sebuah kursi. Kalau sampah ini bisa dijual biasanya satu botol sekilonya 1.000-2.000, tapi kalau sudah dibalut dan dikemas dengan baik menjadi sebuah produk, sebuah kursi yang cantik, itu harganya bisa sampai 200.000. Urun Ibu? Urun. Nah, nanti kita ajari, kita kasih ilmunya. Ke depan jadi bisa memanfaatkan bareng-bareng ibu-ibu PKK. Nanti bisa ditampilkan kalau ada kunjungan Bapak Bupati atau Pak Camat datang. Inilah produk unggulan di RW 3 seperti ini. Model. Ini saya juga nyampaikan instruksi Bapak Bupati nomor 1 tahun 2019. Semua kelurahan desa wajib mendirikan bank sampah minimal 3. Kalau sini sudah ada Busoki, Bulis, tinggal yang lainnya menyusul. Nanti jangan takut, kedepannya bagaimana, tetap akan didampingi oleh teman-teman. Pak, kalau pertama cara pembentukannya bagaimana? Ada struktur organisasinya di bank sampah itu, ada direkturnya, seperti layaknya sebuah bank. Ada wakil direktur, ada sekretaris, ada bendara, ada seksi anorganik, seksi organik dan sebagainya. Kalau di bank sampah itu berbeda dengan bank biasa. Bank biasanya kita menabungkan sebuah uang, tapi kalau di bank sampah kita yang ditabung adalah sampah. Jadi sampah-sampah kering panjina itu harus ditabung. Daripada dibuang, lebih baik ditabung. Ini ke depan, kalau memang belum ada bank sampahnya, saya yakin nanti ke depan bisa dibentuk sebuah komunitas. Rata-rata tidak hanya di sini. Saya sosialisasi di Ngawi, Pacitan, Ponorogo sampai Surabaya pun juga sama, Bu. Yang kita edukasi adalah ibu-ibu PKK-nya. Bagaimana membangun sebuah komunitas peduli terhadap lingkungan lewat bank sampah. Nanti kalau jenengan pengen tahu, wah kegiatannya Pak Juli apa? Bisa jenengan buka channel YouTube Bank Sampah Sapu Jagat. Nah, di situ ada semua kegiatan-kegiatan kita, baik edukasi anak-anak SD, SMP, SMA maupun ibu-ibu PKK-nya. Oke, ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Nggak usah sungkan, kalau mboten galak kok ya. Wonten mboten? Mboten sungkan. Ajeng tekok niki apa betul. Aslinya ngaten. Langsung kan saya diarahkan materinya. Nek kan tekok insyaallah ora iso tekok. Dereng Jawa.
Ya ini intinya sepertinya ada saya sampaikan tadi intinya sih. Monggo sampah-sampah kering panjenengan dikumpulkan, ditabungkan di bank sampah. Iya. Nah, kalau sudah ditabungkan di sampah, nanti ada buku tabungannya. Nanti diajari sama Bu Sugi bagaimana nabung bank sampahnya, sekilonya berapa, dapatnya berapa, itu masuk semua dalam buku tabungan. Sama seperti bank-bank yang lain, tapi fokusnya adalah sampah kering panjenengan ditabung di bank sampah. Ngoten. Sampun nggih. Wonten ditanyane mboten. Mboten. Wah, saiki pinter-pinter niku malah iki. Ya, ini kalau memang sudah tidak ada tanya, kita nanti langsung praktek. Dalam artian praktek bagaimana merubah sampah itu menjadi berkah, menjadi sebuah produk bersih yang punya nilai ekonomi. Di Kelurahan Maspati khususnya dan di RW 3 posisinya saat ini itu sudah ada bank sampah berseri. Monggo ibu-ibu yang belum bergabung di bank sampah, saya harapkan untuk ikut serta berperan untuk lingkungan dan generasi kita nantinya, Ibu. Terutama ketua RT kalau bisa untuk menghimpun atau menghimbau ke warganya atau paling tidak mengepul lingkungannya nggih. Kalau memang tidak mau mengepul atau kerepotan untuk mengepul nggih, semoga langsung mawon ikut kegiatan di bank sampah kita, di bank sampah berseri setiap minggu terakhir nggih Bu, hari minggu terakhir kita juga melayani jemput bola nggih Bu. Kalau memang ibu-ibu menghendaki kita ambil, kita juga selama ini kita juga mengambil nggih. Nanti Ibu jangan khawatir, Ibu nanti setiap orang mempunyai tabungan seperti ini, buku tabungan seperti ini. Jadi setiap sampah yang ibu-ibu setor, ibu-ibu punya tabungan begini. Ibu-ibu bisa ngambil tabungan ibu-ibu sewaktu-waktu. Kalau tempat kita bank sampah berseri tidak membatasi kapan ngambil, sewaktu-waktu bisa ngambil. Tapi rata-rata kalau kemarin itu diambil pada waktu mau hari raya nggih Bu. Jadi kami mohon partisipasinya nggih. Untuk ketua RT kalau memang mau mengepul atau membentuk sendiri nanti kita bantu, terus nanti kita mengambil setiap bulannya. Sebenarnya setiap bulan di arisan PKK kelurahan itu saya sudah menginformasikan bahwa setiap bulan itu ada kegiatan bank sampah, tapi selama 3 tahun berdirinya bank sampah belum ada respon dari RT-RT. Jadi saya terpaksa kemarin itu membentuk di RW 1, di RW 1 pun belum begitu berjalan. Jadi saya mohon nanti terutama RW 3 yang sudah ada, maksudnya yang di sini yang sudah ada kegiatannya untuk berperan, berpartisipasi untuk mengajak warga-warganya dan tetangganya nggih Bu. Hanya itu saja saya mohon keriduan ibu-ibu untuk kita saling menjaga alam dan peduli sampah untuk menjadikan berkah dan menjadikan rupiah untuk tambahan kita nih Bu. Hanya itu saja. Ibu-ibu nanti kalau sudah bergabung dari bank sampah, ibu-ibu akan tahu apa yang bisa disetor ke bank sampah dan harga-harganya. Untuk sementara itu kalau memang menghendaki ibu-ibu ketua RT yang mengepul sendiri di RT, nanti saya kasih harga dan apa aja yang bisa diterima. Kami akan siap untuk mengambil kapan pertemuannya nanti kita sepakati bersama-sama gitu. Yes. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.